Wa fi jalwatika thaniyan, kemudian ketika kamu dalam keadaan terbuka, artinya bukan bersembunyi, dalam keadaan di tempat keramaian. Khalwa itu tempat kesunyian, jalwa itu tempat keramaian. Nanti pada akhirnya mah kalau kita sudah final mah khalwat itu tidak mesti di hutan. Kita bisa berkhalwat di tengah pasar kok. Kita bisa sepi di tengah keramaian dan kita bisa ramai di tengah kesepian kok. Wa fi wujudika thalithan, dan juga dalam keberadaan dirimu. Iya. Jadi dalam kesadaran terhadap keberadaan dirimu. Apakah engkau dalam keadaan tersembunyi, apakah engkau dalam di tengah keramaian, apakah engkau dalam kesadaran akan eksistensi dirimu. Bihudurika, biwujudika, hadir. Salah satu ungkapan René Descartes tentang filsafat eksistensialisme, dia mengatakan bahwa ketika aku ini berpikir berarti aku ada. Mana bukti yang kau ada? Buktinya ketika engkau berpikir berarti engkau ada. Ana ufakir fa ana maujud. Oleh karena aku berpikir maka berarti aku ini ada. Nanti diuraikan. Fa in sahhalaka hadza, kalau ini semua bisa kamu selesaikan dengan baik, ja'akal falahu dunya wa akhirah, baru akan datang kebahagiaanmu di dunia dan di akhirat. Bimasyiatillahi azza wa jalla wa taqdirihi, berdasarkan kehendak Allah dan takdirnya. Ana la wahabi ahadan minal khaqi fi syai'in, aku tidak peduli terhadap siapapun ya, fil khal minal khalqi fi syai'in, dalam hal apapun. Aku tidak peduli kepada siapapun dalam hal apapun. Huwa Allah azza wa jalla wa min haqqihi, yaitu hanya Allah lah saja, wa min haqqihi, jadi tidak pernah aku pedulikan siapapun kecuali hanya Allah saja, maksudnya azza wa jalla. Wa min haqqihi la altafitu ila ahadin minhum, dan juga aku tidak pernah menoleh kepada siapapun. Kulaki beli pernah celingak celingok, wis nggak usah pelarak pelirik lah pada siapapun. Fi syai'in, dalam hal apapun. Bila imratin, ya, tanpa ada kesalahan apapun. Bal ataqawwa bihi fi istifai haqqihi min khalqihi. Tapi yang penting aku menguatkan. Aku berupaya untuk selalu kuat, ya, fistifai haqqihi, untuk memenuhi segala haknya, min khalqihi, terhadap makhluknya. Wala adafu, dan aku tidak akan lemah, wa aqwa, dan aku akan selalu kuat, ma'an nafsi, dengan diriku, wa wafiquha fihim, dan aku siap sejalan dengan mereka, aku siap menuruti mereka. An ba'dihim rahmatullah alaihi qal, ada yang bercerita mengatakan begini, wafiqillah, ikutilah Allah, cocokilah Allah, ikutilah apapun yang menjadi keinginan Allah, itu muwafaqah azza wa jalla fil khalqi, dalam urusan dengan makhluk yang lain,
siapa anakmu, siapa jodohmu, siapa tetanggamu, apa yang orang ikuti saja sesuai dengan kehendak Allah. Wala tuwafiqul al-khalqa fillah, jangan kamu memaksakan ya orang lain untuk sesuai dengan kemauan Allah. Jadi jangan mengikuti kemauan manusia, ikutilah kemauan Allah saja, itu maksudnya mah. Inkasara man inkasara, yang gagal-gagallah. Wanjabaro man injabaro, yang ditambal-ditambahlah, yang luka-lukalah. Kaifa ubali, bagaimana aku akan memperhatikan, wa anta asin lillah, ketika engkau melawan Allah, bagaimana aku bisa mempedulikan kamu kalau kamu selalu ngelawan Allah gitu. Azza wa jalla mustahinun bi awamirihi, engkau menyepelekan perintah-perintah Allah, wa nawahihi, dan larangan-larangan Allah. Munazi'un lahu, selalu membangkang kepada Allah, fi uqdiyatihi, dalam segala putusannya, wa aqdarihi, dan takdirnya. Selalu menolak atas segala putusannya. Ya, kenapa usahaku gagal? Kenapa aku tidak naik kelas? Kenapa anakku meninggal dunia? Kenapa aku tidak terlahir cantik? Kenapa aku jadi orang bodoh? Ngapain? Terima saja apapun pilihan Allah, katakan terima kasih wahai Tuhan, itu aja. Goblok, terima kasih aku jadi orang goblok, nggak ada urusan. Ini memang sulit. Ya, waqdarihi mu'adin lahu, selalu ngelawan Allah, fi lailika wa nahari, siang malam beri pragat-pragat, kecrek di cerak. Pragat kesrek nebak batuk, pak maning, pragat batuk ngelus dada maning, sampai susunin entok kabeh diurus bersih, sampai bawah dadanya kempes diurus bersih. Kenapa kau siksa dirimu? Sudah ikut saja apa maunya Allah sih, susah banget sih. Kamu juga lahir ke sini gratis kok. Kamu lahir di sini bukan kehendakmu. Allah mengatakan, aku lahirkan kamu di dunia kehendakku, bukan kehendakmu. Ya, dan semuanya yang terjadi sesuai dengan kehendakku, bukan kehendakmu. Ya. Anta turid wa ana urid, wallahu fa'alul lima yurid. Sira karep, kita karep, Gusti Allah sekarepe dewek. Ya, fa'alun lima yurid kan sekarepe dewek. Iya, fa'alun itu selalu melakukan apa saja yurid yang dia kehendaki. Ya kan sekarepe dewek. Masa usaha jadi sekarepe dewek, usaha nggak bisa diatur kok. Kamu nggak boleh sekarepe dewek. Ya kalau Allah harus sekarepe dewek, masih diatur. Kalau kamu harus bisa diatur, kalau Allah nggak boleh diatur dong. Biarkan dia berbuat sekehendaknya. Gitu. Ini juga kita kadang-kadang berebut sama Allah. Allah ngatur, kamunya pengen ngatur juga. Tiap hari berantem lulu sama Allah. Bakal beli cocok disewa di Gusti Allah. Kenapa begini? Kenapa begitu? Gimana lagi? Selama ini kan kamu tidak merasa berantem sama Allah kan? Tidak pernah merasa bertengkar dengan Allah kan? Gusti Allah kondisi aku diperanguti baik nggak dinaku. Cemberut aja tiap hari kepada Allah itu. Sekalipun kau mengatakan ini wajah tu wajia, aku hadapkan wajahmu, tapi dengan wajah cemberut kamu tuh. Ya. Sadar nggak? Ini jadi persoalan. Ya memang selama ini kan kamu perasaannya nurut saja ya.
sebatas kamu melakukan sholat 5 waktu. Dikiranya kamu sudah sangat penurut. Ya nuruti perintah sholat mah gampang, tapi menuruti perintah kehendak hatimu itu yang paling sulit. Kalau perintah kepada ragamu gampang, yang paling sulit perintah ke dalam hatimu itu. Untuk menghilangkan dendam saja kok susah banget sih. Apakah setelah dendam kau timang-timang bertahun-tahun bisa merubah keadaan? Tidak kok, semakin buruk. Iya, kalau semua kejahatan harus dibalas dengan kejahatan lagi, kalau itu jalan pikiranmu, jangan bercita-cita menciptakan perdamaian di dunia ini. Di ujungnya tetap kita harus rekonsiliasi, harus berjiwa besar. Ya sudahlah, biarkan sejarah yang mencatat, kan gitu. Angel kah? Sudah mau, sudah aku diopain nih, dilus-lus, ditimang-timang kebencian, dan itu masalah. Siapa yang menyuruh kamu membenci? Membenci orang yang beragama lain, membenci orang yang sukunya lain, membenci orang yang kulitnya berbeda. Disuruh siapa? Ya. Rasul mengatakan la farqa baina arabiyyin wala ala ajami wala abyadu ala aswada. Enggak ada beda Arab asing, enggak ada beda putih hitam, illa bittaqwa semuanya itu. Enggak mempan ya. Dikiranya membenci orang tuh ibadah gitu. Dikiranya bertengkar tuh ada pahalanya gitu. Dikiranya ngebom masjid tuh masuk surga gitu. Dikiranya membunuh orang yang tidak berdosa dapat bidadari gitu dikiranya. Goblokin nutup tuh mencari apa? Ya kan masuk akal. Ya yang masuk surga tuh yang bikin masjid dong, betul enggak? Yang masuk surga yang membahagiakan sesama manusia, bukan mencelakakan manusia. Gimana? Logika dari mana itu? Itu. Kok bisa begitu? Nah itulah menjadi satu kajian spesialis bagi saya tentang kenapa radikalisme itu muncul. Satu, karena Anda merasa paling benar sendiri, itu aja persoalan. Sehingga siapa yang berbeda adalah salah. Dan seperti engkau seperti mandor tunggalnya Allah untuk mengatur sorga. Ini sorga, ini jangan, ini neraka, ini sorga. Gayanya seperti apa? Mandor utama lah. Ini nggak bisa surga, nggak bisa masuk nih. Menjadi pertanyaan yang konyol. Apakah bisa mungkin orang beragama Kristen masuk surga? Itu pertanyaan konyol begitu tuh. Tanya dirimu, apakah mungkin aku masuk surga? Jawab sendiri. Iya dong.